Selamat datang di talk show IPWL Bukit Dua bersama saya Roiska. Saya Tirta. Nah, hari ini kita akan berbincang-bincang bersama salah satu mantan pecandu narkoba tentunya. Nah, kita akan membahas, mengorek-orek, mengupas-ngupas tentang masa lalu dari awal sampai hari ini dia pulih dari narkoba. Langsung saja kita hadirkan Bro Morris Tarigan. Gimana bro? Yes. Hadir juga bersama kita seorang profesional di bidang adiksi. Dia sekarang menjalankan respon dutinya di IPWL Bukit Doa. Dia berfungsi sebagai pekerja sosial di bidang adiksi. Kita sambut Bro Agustian. Ya. Silakan bro. Tetap semangat ya bro. Semangat. Silakan duduk bro. Oke, terima kasih. Gimana kabarnya bro pagi ini? Bro Ya, Morris, baik. Bro Baik. Agustian, Baik juga. sehat semua ya bro? Sehat, alhamdulillah. Syukurlah bro. Oke, langsung saja ya. Kita mau kepoin nih tentang kehidupan Bro Morris. Bagaimana awal cerita Bro Morris mengenal narkoba? Ya awalnya tuh ya saat saya berusia kurang lebih 15 tahun udah kenal narkoba. Wow, SMP lah. 15 tahun ya bro? Ya. Itu berarti dari SMP? Oke, SMP. Itu SMP itu dari awal masuk SMP atau sudah siap SMP atau gimana? Ya dari awalnya tuh udah kenal yang namanya ganja ya. Di SMP kelas 3 mulai coba sabu-sabu dan berlanjut ke narkoba-narkoba lainnya. Wah, jadi Bro mengenal narkoba itu diperkenalkan oleh siapa bro? Mungkin dari teman sekolah atau lingkungan gimana bro? Ya itu pertamanya dari lingkungan juga ya. Ada abang-abangan lah, abang-abangan yang menawarkan, nih ada rokok yang bisa buat happy gitu. Jadi saya itu penasaran juga, penasaran dan kayak mana nih rasanya. Dan setelah saya coba ya memang betul, ya kita bisa ketawa-ketawa, happy dan ya sedikit banyaknya masalah-masalah itu bisa juga terlupakan. Nah, dan saya terus mengulang. Berarti ada faktor dorongan keinginan dari dalam juga itu bro ya? Ya, sebenarnya kan ya itu dia bro ya. Ada dua faktor yang membuat saya bisa menggunakan narkoba, yaitu faktor internalnya dan ada juga faktor dari eksternalnya. Ya. Ada dua faktor ya bro. Iya. Kalau kita ke Bro Agustian nih, menurut Bro Morris tadi awal penggunaannya itu ada dua pencetus faktornya, internal dan eksternal. Menurut sepengetahuan bro lah, sepengalaman bro selama ini menjalani profesionalnya di bidang adiksi, seberapa kencangkah atau seberapa kuatkah faktor itu, dua faktor itu yang membuat seorang pecandu itu menggunakan zatnya pertama kali? Ya memang kalau kita lihat dari cerita Bro Morris tadi, faktor internal dan eksternal ya. Ya jelas sekali memang dikatakan bahwa kalau faktor eksternal dari lingkungan gitu. Mana ya bro? Ya, faktor internal dorongan dari dalam. Ya artinya Bro Morris tadi juga saya lihat dia agak ditipu gitu bro. Ditipu, dikasih rokok. Itu kan faktor eksternal itu berarti temannya mempengaruhi dia kan. Dia, gitu. bro. Jadi faktor dari dalam mungkin dia merasa ini apa sih? Coba-cobalah dulu mungkin enak atau gimana gitu. Jadi Bro Morris juga mau nggak mau karena teman jadi ya menggunakan gitu. Jadi nggak ada salahnya sih memang karena ya kalau dia nggak begitu nggak punya teman, kira-kira begitu. Karena nggak enak sama teman lah gitu ya. Iya. Berarti awalnya mungkin ini rokok biasa nih gitu. Rupanya di Setelah dalamnya dicoba, udah terkandung sesuatu yang lain daripada. ya emang ya, mungkin Bro Morris juga nggak tahu narkoba atau enggak pada masa itu gitu ya. Itu ya bro. Balik lagi nih sama Bro Morris. Kan dari sejak SMP Iya. itu berlanjut ke SMA. Ya. Sampai kapan berlanjut? Sebenarnya itu udah kurang lebih 15 tahun lah menggunakannya. Jadi itu tak putus-putus. Putusnya itu setelah kita ada masalah sedikit putus dan kita terus mengulang lagi gitu. Oke, jadi perbedaan Bro Morris di waktu SMP atau SMA itu memakai narkoba sama gak memakai narkoba itu bagaimana? Sama yang sekarang ini. Iya bro. Ya sangat jauh berbeda ya. Salah satunya dulu dari faktor fisik, dari
cara kita berkomunikasi juga hancur. Dimana dulu saya tuh pas masih menggunakan itu ya tidak karuan gitu kan. Nggak fokus gitu ya. Iya, tidak fokus dan juga bisa dibilang tidak seperti orang normal lah. Nah, Berarti- kehidupan itu kebalik gitu. Oke, berarti itu berpengaruh dengan pendidikan bro lah pastinya. Ya sangat berpengaruh ya. Di situ tempat berhenti juga ya. Di SMA berhenti karena ketahuan ngedarin ganja dan obat di sekolah dan sampai di SPO gitu. Jadi pada masa itu bro udah mengedarkan juga di lingkungan sekolah gitu. Kurang lebih ya 7 tahun saya ngedar. Di tahun ya bro, Ya. berarti sekolahnya betul-betul terganggu lah gara-gara Ya. itu ya. Hancur lah bro. Hancur ya bro, Hancur, sangat hancur. sangat hancur. Kira-kira kalau tadi bro bilang bicara tidak karuan pada masa SMP, SMA, komunikasi tidak lancar. Bisa spesifik nggak gitu, biar bisa teman-teman kita yang lain yang memperhatikan live show ini bisa tahu gitu, hancurnya seperti apa gitu, komunikasi yang nggak lancar itu seperti apa? Ya jadi gini ya bro, sebetulnya tuh yang saya bilang tadi faktor dari internal itu ya saya nggak bisa juga nyalahkan orang tua yang mungkin terlalu sibuk dengan pekerjaan, sehingga mereka kurang ada waktu lah di masa-masa yang di saat anak-anak itu membutuhkan perhatian gitu. Dan di situ saya jatuh ke narkoba juga tanpa sepengetahuan mereka gitu kan. Tanpa sepengetahuan mereka, jadi itu terjadi seringnya di saat mereka bangun saya tidak ada di rumah, dan di saat mereka tertidur saya baru pulang ke rumah gitu. Jadi miskomunikasi antara saya dan keluarga itu di situ gitu. Jadi kan sedih memang kalau kita melihat kehidupan saya di masa lalu itu jarang sekali bisa bertemu dengan orang tua, bukan karena kita tidak satu rumah, tapi dengan pola hidup kita yang berbeda gitu dan cara pandang kita yang sangat berbeda. Berarti ada hubungan awal penggunaan dengan hilangnya komunikasi dengan keluarga ini. Iya. Ada peran keluarga berarti. Sangat berperan. Jadi kalau menurut Bro Agustian, peran keluarga sekarang seberapa pentingkah mulai untuk tahap-tahap awal seperti yang Bro Morris ceritakan? Iya memang sangat penting lah kalau kita kaji dari ilmu adiksi juga ya, karena keluarga ini kan support sistemnya gitu. Sistem ya Bro. Jadi dalam hal ini juga Bro Morris kemungkinan nggak dapat kasih sayang itu dari keluarga. Jadi ketika keluarga sibuk dengan mencari uang, walaupun untuk Morris ya, jadi anak kan merasa terabaikan. Jadi anak mencari kesenangan di luar gitu. Jadi ketika mencari kesenangan di luar, hal negatif itu masuk, narkoba, kriminal dan lain-lain. Jadi Bro Morris juga berat ya, maksudnya berat juga untuk menolak, lebih senang di luar daripada rumah jadinya. Maka dibilang tadi ketika pergi mama atau bapak udah kerja, ketika pulang Dia sudah tidur dan ya. ketika orang tua pulang si Morris udah tidur. Kasus seperti itu banyak nggak yang Bro temukan? Oh banyak memang ya, menurut pengalaman saya juga rata-rata semua bro, rata-rata. Rata ya. Karena miskomunikasi juga sama keluarga, dan memang keluarga juga tidak terlalu paham dengan narkoba, dunia adiksi. Jadi ya seperti itulah kira-kira bro. Kan bro bilang tadi bahwa bro itu sudah berbeda dengan yang sebelumnya, sebelum memakai narkoba tentunya, di rumah berantakan gitu ya. Jadi kapan keluarga tahu bro memakai narkoba? Ya keluarga tahu itu saya menggunakan narkoba setelah kurang lebih 6 tahun saya memakai narkoba. Di situ dia baru tahu. Jadi Ceritanya gimana bro? ya, jadi Waktu awal- ketahuan gitu ya. Oke. Jadi awalnya nih ya, setelah saya menggunakan pertama, di situ tidak langsung ketahuan. Sudah berlarut-larut kurang lebih sekitar 5 atau 6 tahun, di situ ketahuan. Awal ketahuan pertamanya itu di saat orang tua ini bersih-bersih kamar. Jadi dia nemuin yang namanya itu bong ya. Bong dan banyak lintingan-lintingan ganja di
dalam kamar. Nah, dan disitulah saya pulang langsung digebet sama orang itu. Oke, Ya. reaksi orang tua bro gimana? Reaksinya pertama tuh ya langsung marah gitu, marah dan ngamuk-ngamuk Panik ya? lah, panik dan Panik. mengata-ngatain ya, karena yang kita tahu juga kalau orang tua itu tahu ya kalau yang namanya narkoba itu kriminal dan kejahatan. Jadi wajar juga saya rasa dia ngamuk-ngamuk dan sampai mengusir saya lah dari rumah. Dalam hal di situ waktu kejadian itu apa yang dirasakan bro pada saat itu? Apakah ada rasa penyesalan atau tindakan yang gimana bro? Ya, yang saya rasakan di situ ya sangat sedih lah sebetulnya, sangat sedih ketika saya merasa selama ini yang membuat saya seperti itu sebagian karena kurang kebahagiaan dari keluarga, tetapi saat Kurang perhatian, ya. mereka tahu saya sudah terjatuh, yang saya dapat itu bukan seperti dukungan tapi malah cacian. Oke. Ya itu yang membuat saya sedih dan kecewa, dan yang saya ingat di situ hanya masa kecil saya yang bahagia dulu. Ya, masa kecil yang bahagia, dan saya melihat saya lagi bermain-main bersama teman-teman. Ya seperti itulah yang saya rasakan ketika mereka mengusir saya di saat saya terpuruk. Ya seperti itulah. Jadi pada saat itu bro sebenarnya mengharapkan perhatian dan dukungan keluarga gitu ya. Ya betul bro, karena di posisi seperti itu yang kita tahu tuh kita tidak berdaya lagi. Ya. Dan kita rindu sosok seorang mama, seorang bapak yang bisa merangkul. Tapi mereka malah mengusir gitu kan. Dan itu membuat saya kecewa lah, Down lah gitu ya. down. Pada saat itu bro down di situ ya. Padahal butuh dukungan, malah dijudge, malah dihakimi gitu Ya. ya. Down dan memilih untuk jauh mengenal narkoba lagi, dan tidak kepingin menjadi orang yang baik, tapi malah kepingin menghancurkan diri lebih dari yang apa yang saya rasakan kemarin itu. Gitu. Oke, dengan kejadian yang bro rasakan yang kemarin itu, apakah keluarga pernah menyerah tentang bro? Ya saya rasa keluarga cukup banyak berjuang ya untuk pemulihan saya, dimana sudah bolak-balik dia tahu banyak juga tindakan kriminal yang dilakukan. Untuk sampai saat ini mereka tidak pernah menyerah. Gitu. Berarti sampai saat ini fully dukungan lah itu bro ya. Ya sampai saat ini mereka tetap mendukung penuh untuk pemulihan saya. Jadi kita ke Bro Agustian dulu. Ya. Itu tadi kalau menurut cerita Morris, di saat dia butuh dukungan malah dihakimi. Pernah juga ada beberapa case yang kita tahu nih, bahwa di saat dia butuh dukungan, kau memang brengsek kau, kata keluarganya kan, kata orang tuanya. Itu gimana menurut Bro? Ya itulah ketidaktahuan keluarga ya terhadap dunia adiksi atau narkoba gitu. Makanya saya juga kalau flashback ke belakang, ya kita ketahui memang banyak juga yang menggunakan narkoba atau korban penyalahgunaan narkoba itu di penjara. Karena kita ketahui narkoba ini kan zat ya, zat. Jadi ketika dia di penjara sama aja. Di penjara itu kita juga nggak tahu gimana kondisinya. Jadi ranahnya sebenarnya ranah medis, karena di situ ada putus zat, di situ ada sakaunya juga. Jadi nggak tepat saya kira memang kalau kecanduan terhadap zat atau narkoba dan obat itu di penjara. Jadi berpandangan sama Bro Morris tadi tentang keluarganya, saya rasa memang ya itulah kepada penonton juga, orang tua atau keluarga gitu penting ya saya rasa belajar tentang adiksi, tentang narkoba gitu, karena kita tidak tahu juga apakah keluarga kita, keluarga tetangga kita, keluarga kita gitu bisa kena. Jadi minimal kita bisa paham tentang narkoba. Berarti perlu ada juga edukasi Ya. ke masyarakat gitu bro. Edukasi ya, apalagi sekarang kan zamannya udah gadget bro ya kan. Ya. Jadi ya tinggal nyari apa sih yang dinamakan narkoba, gimana caranya kalau kita terindikasi keluarga kita gitu. Berarti bisa manfaatkan sosial media Ya. gitu ya. Betul sekali. Karena memang selama ini keluar dari penjara pun bukan yang makin sehat, makin lebih pintar lagi dia bro ya. Ya benar memang seperti itu, makanya
kepada masyarakat juga ya ada juga undang-undang mengatakan wajib lapor lah Wajib lapor. ke kesehatan masyarakat, puskesmas, rumah sakit, ya bisa mengakses layanan baik itu rehabilitasi sosial dan rehabilitasi medis, pengobatan dan terapi dan macam. Banyak juga apanya bro, berarti banyak sebenarnya yang bisa dilakukan dilakukan untuk untuk mencegah dan membantu mereka para Ya. pecandu ini ya bro. Oke. Jadi bro, sewaktu keluarga kasih dukungan penuh untuk Bro Morris untuk pulih, apa yang dilakukan keluarga untuk Bro? Misalnya rehabilitas Ya. gitu. Ya kalau kita bicara tentang rehabilitasi ya, mungkin saya udah balik ke bolak sampai temen gue kesel makan kolak gitu ya kan. Ya udah cukup capek lah. bolak-balik ya. Ya udah cukup capek Sampai tuh. nyangkut di kerongkongan itu. Sampai nyangkut di kerongkongan Nyangkut, ya. kawan-kawan ya kan. Sampai dia bilang ya lu lagi gitu ya kan. Sampai yang Itu namanya aja bro, orangnya gitu bro. iya bro-bronya juga udah berapa lagi lo gitu. Balik lagi gitu ya. Ya jadi kalau bicara tentang rehabilitasi cukuplah perjuangan keluarga mengenai rehabilitasi untuk merehab saya dari yang namanya intervensi, mengeluarkan dari polisi dialihkan ke rehabilitasi. Ya sudah cukup banyak juga dijalani, tetapi itu tadi jatuh lagi. Mungkin karena ada faktor yang kurang tepat, ada yang tidak pas, sedikit saja tidak pas ya, dan itu membuat saya jatuh gitu. Oke. Berarti memasuki rehabilitas dan balik lagi memakai gitu ya Bro. Relapse. Oke, jadi yang menyebabkan Bro itu pulih itu di mana Bro? Gimana ceritanya? Ya, jadi nih awalnya saya diintervensi yang terakhir kalinya dan Tangkap ya. ditangkap paksa gitu Dipaksa kan. gitu. Karena yang saya tahu sangat sedikit lah teman-teman pecandu ini yang mau datang ke rehabilitasi dengan keinginan sendiri. Cara Ya. sukarela gitu. Itu ya, bro. semuanya ya rata-rata bullshit lah. Bullshit. Karena ada faktor-faktor tertentu makanya dia mau menyerahkan diri. Ya jadi gitu juga dengan saya. Saya ditangkap paksa, dijemput ke rumah ya kan. Dan di situ saya meronta-ronta dan sempat memaki-maki dan bersumpah akan membalas dendam pada keluarga nih. Saya balas dendam ya, walaupun itu sebetulnya supaya mereka tidak jadi menangkapkan saya saja. Terus kalau gitu ekspresi keluarga gimana tuh? Ya mereka takut, semuanya sembunyi ya kan. Dan, Sembunyi iya, dan saya merasa dalam diri, aduh kena lagi nih. Dan mereka menjemput paksa, diantarlah saya ke salah satu rehabilitasi IPWL Bukit Doa. Ya, Dan inilah yang terakhir. ya puji Tuhan ya inilah yang terakhir untuk pemulihan saya dan tidak akan ada lagi rehab selanjutnya gitu kan. Amin. Jadi saya lanjutkan ya sedikit. Setelah saya dimasukkan ke detok, detok ini namanya tempat pemutusan zat. Ya, saya dimasukkan di detok dan di situ saya hanya bisa menangis dan menyesal. Ya, menangis dan menyesal akan perbuatan saya di luar, tapi saya percaya saya harus melakukan perubahan. Tapi ada ini dalam diri yang tidak mampu, yaitu akar pahit tadi, akar pahit, kekecewaan akan orang tua. Itu yang membuat saya down gitu. Untuk menjalani semua ini pun pasti saya bakal jatuh lagi setelah keluar dari sini. Ya kebetulan saya ketemu sama Bapak pimpinan, Bapak Joni ya. Dia menjenguk saya di detox dan kami sama-sama berdoa. Di situ saya seperti mendapat kekuatan baru gitu, mendapat semangat yang baru, dan saya yakin dan percaya ya inilah yang terakhir untuk saya bisa melanjutkan pemulihan ini. Oke, boleh ceritakan sedikit Bro, rasa ingin pulih itu di rehabilitasi ini tentunya. Ya, jadi gini ya, sepanjang saya menjalani rehabilitasi, ya yang saya tahu itu semua rehab itu bagus, semua program itu bagus. Tetapi satu kelebihan yang saya dapatkan di sini, menurut pengalaman saya, di sini ini ada berbasis religi ya, berbasis religi dan berbagai program. Jadi menurut saya di religinya ini saya pertama kalinya bisa lebih dekat lagi akan Tuhan, mengenal Tuhan lebih lagi, dan saya percaya
pemulihan saya berjalan karena Tuhan gitu. Dan saya juga tidak menyalahkan program yang tidak bisa menjamin, karena program itu tidak bisa menjamin seorang itu untuk pulih. Tetapi kita percaya di saat kita berserah dan menyerahkan diri kepada Yang Kuasa, di situ pasti ada perubahan dalam diri kita. Jadi yang saya dapatkan di sini itu ya benar-benar seperti ada dorongan yang kuat untuk saya bisa pulih seperti itu. Oke, jadi ke Bro Tian lah dulu. Bro Tian sebagai staf yang duty respon function di Bukit Doa. Bro kan mungkin udah kenal beberapa program, beberapa treatment untuk membantu pemulihan para pecandu gitu. Cuman di Bukit Doa ini kita kenalkan poin tebalnya, paling poinnya itu kan di religi gitu. Seberapa membantukah program religi itu untuk membantu pemulihan teman-teman kita? Ya emang di PWL Bukit Doa kita ketahui juga memiliki program religi plus kolaborasi ya sama terapi community ya, komunitas terapi gitu. Mix gitu. Ya dalam hal ini juga Bro Morris mengandalkan Tuhan. Yes, betul sekali. Ya artinya menurut Bro Morris, karena kan ini kebutuhan gitu ya, kebutuhan banyak juga mungkin karena dia memiliki kebutuhan atau butuh dengan yang namanya religi bisa pulih gitu bro. Wajar karena Bro Morris di sini juga sudah mengenal yang namanya TC, udah bolak-balik direhab gitu kan. Jadi mungkin di sini Bro Morris terus terang dapat yang namanya religi tadi. Jadi pemahaman TC ya Bro Morris ini sebenarnya udah paham, tapi pendekatan religinya mungkin kepada Tuhan Yang Maha Esa itu. Jadi mungkin di sini kenanya ya beginilah jadinya. Gitu ya. Kalau bahasa Islamnya alhamdulillah pulih. Tuhan bisa Bro Morris pulih kembali gitu. Oke. Apa perbedaan yang dirasakan Bro di saat memakai dan sudah berhenti memakai narkoba? Ya, perbedaan yang saya rasakan itu ya cukup banyak ya. Dari faktor mana dulu nih? Mungkin dari faktor fisik ya. Dari faktor fisik ya itu dulunya saya sangat kurus. Nah, bisa dibilang kalau jangki itu ya hanya 40 kilo gitu kan. Di sekarang ya sudah subur lah dikatakan kan. Ya sudah makmur dan istri sangat senang gitu. Ya dari pola pikir juga sudah banyak perubahan. Dulu itu kita pikirannya itu expert. Kita hanya bisa bertindak cepat-cepat saja. Karena kan kalau menggunakan itu yang bisa kita lakukan itu kita hanya melakukan dan mikirkan dan rasakan gitu. Setelah kita lakukan dengan singkat, kita pikirkan wah ini salah, baru kita rasakan akibatnya. Tetapi setelah saya tidak menggunakan lagi, setiap mau melakukan sesuatu itu, saya itu lebih mikirkan dulu nih, ini bagus nggak buat saya. Setelah saya pikirkan, tidak cukup untuk dipikirkan saja, dan saya merasakan lagi, ini ada nggak akibatnya untuk orang lain. Setelah semuanya bagus, baru saya lakukan gitu. Jadi dari pola situ juga sudah berubah dari kedekatan sama keluarga, sama Tuhan. Itu udah banyak lah perbedaannya setelah kita menggunakan dan setelah kita keluar dari jerat narkoba tersebut. Jadi kalau dulu kayak pop meal lah gitu bro ya, serba instan semua, diseduh pakai air panas sudah jadi. Kalau sekarang udah bisa berpikir plus minusnya gitu bro ya, apa efek negatifnya, apa efek positifnya, itu perubahan yang sekarang didapat gitu. Kalau menurut Bro Agustian ini, pola pikir seperti itu kan banyak itu di pecandu, di pemakai, penyalahguna. Apakah memang itu karakteristik yang khas spesifik bagi mereka atau gimana? Ya memang rata-rata sih ya, pengalaman juga yang masih aktif menggunakan itu ya kompulsif pasti. Gebu-gebu apapun dilakukannya cet langsung. Dapat aja gitu. Makanya orang tadi dibilang feeling, acting, thinking, atau feeling, thinking, acting, action gitu ya, itu balik-balik. Makanya kalau kita kan
dirasakan, pikir baru dilakukan. Orang ini lakukan, pikir nantilah. Karena ternyata begitulah Pokoknya karakteristiknya. belakangnya terserah lah gitu. Yang penting pelakuan dapat dulu, urusan belakang ya belakang. Belakang gitu. Penting Memang gitu bro ya. tujuannya dapat. Tadi nih bro bilang tadi bolak-balik ke rehabilitasi gitu ya. Pengalaman yang paling mengesankan diingat dan selama menjalani rehabilitasi itu apa bro? Ya ada nih satu ya pengalaman yang cukup sedih sih buat saya. Ketika saya direhab di suatu tempat, di situ istri saya lagi hamil tua ya, dan selama dia masih hamil muda juga saya tidak pernah peduli sama dia, saya tidak pernah pedulikan dia, dan hingga akhirnya dia melahirkan dan saya di dalam rehab. Di situ ya suatu pengalaman yang sangat sedih lah buat saya, karena tidak bisa ada di samping dia saat dia lahir ya. Dan setelah saya keluar dari rehab tersebut, ya kado pemulihan yang saya dapatkan itu berbeda dengan kado pemulihan teman-teman saya yang lain, di mana saya harus kehilangan seseorang yang saya kasihi. Itu dia dipanggil Tuhan, dan itu membuat saya down dan menyia-nyiakan pemulihan saya yang pada waktu itu. Dan sekarang sudah tekad nih benar-benar pulih pastinya. Ya. Dengan keberadaan istri yang sudah melahirkan tentunya, ya kan? Iya. Nah, mau tanya nih, perbedaan bro di saat memakai narkoba dan setelah pulih dari narkoba tentunya. Perbedaannya itu ya sangat banyak kali ya, banyak sekali lah perbedaan setelah kita pulih. Yang dulunya itu ngomongnya out-outan, selengean, ngasal aja kan, dari fisik juga Brutal. kurus, brutal, cenggol bacok katanya itu. Jadi sekarang nih ya kalau orang ganggu pun ya kita lebih bagus Handle feeling ya. handle feeling, menahan diri, rendah Menahan. hati, dan Menahan tidak sombong amarah. juga ya. Itu banyak diajarkan di rehabilitasi tentang pola hidup yang lebih baik lagi ya. Dan dari cara kita berkomunikasi juga sangat berbeda setelah kita menjalani treatment pemulihan dengan sebelumnya gitu. Berarti sekarang udah makmur lah ya? Ya, Oke. Sama-sama rezeki. Oke. Oke, mau tanya nih bro, mana tahu penonton bisa mengetahui langkah-langkah yang dilakukan bro saat menjaga pemulihan bro. Ya, langkah-langkah yang saya ambil itu ya pertama tuh ya tetap mendekatkan diri kepada Yang Kuasa ya, mendekatkan diri sama Tuhan, dan jangan pernah menyerah. Karena untuk di saya itu jatuh bangun itu masalah biasa, tetapi di saat kita jatuh nggak bangun-bangun lagi itu ya hal yang bodoh gitu. Nah, mungkin orang bilang ya boleh bandel, bodoh jangan gitu. Jadi tetap semangat walaupun sudah bolak-balik, tetap berkomitmen untuk mau pulih. Dan salah satu yang paling penting lagi itu kita harus mencari circle yang aman gitu. Nih seperti saya nih di rehab di Bukit Doa ya terakhir, dan setelah saya komplit saya tidak meninggalkan circle tersebut karena yang saya tahu saya butuh tempat ini, bukan tempat ini yang butuh saya. Jadi kita pasang mindset seperti itu untuk apa? Untuk kita bisa tetap menjaga pemulihan kita. Dimana dengan ada circle yang aman, hal-hal positif dilakukan di sini, itu sangat mempengaruhi pemulihan si pecandu ini. Nah, gitu ya. Berarti ada dua faktor lah bro. Komitmen, Circle yang aman. circle yang aman. Ya, circle yang aman itu ya sangat penting bro untuk pemulihan. Karena di saat kita komplit program dan kita menyepelekan circle yang lama kita, pasti kita swing dan gampang sekali untuk jatuh. Kata mereka itu relapse lagi gitu. Relapse, ya. Jadi gini sih, setelah bincang-bincang kita nih kan Pak dengan X gitulah, Iya. dengan profesionalnya gitu.
junkie. Banyak kita peroleh nih bincang-bincang kita pagi ini. Jadi kita perlu nih closing statementnya dari expertnya dulu. Silakan Bro Agustian. Oke ya, kalau dari saya sih pesan untuk masyarakat lah ya. Artinya keluarga harus aware juga sama keluarganya. Jadi kalau ada indikasi cepat lapor ke pusat kesehatan masyarakat tadi yang saya bilang, puskesmas, rumah sakit, PWL gitu. Jadi tidak ada satu keluarga pun yang apa namanya kita tidak tahu ya di satu keluarga itu apakah nanti ada yang Dia sudah terkena terkena atau tidak gitu ya, narkoba Bro. atau tidak. Kadang tidak ada tanda-tandanya gitu. Ya. Jadi keluarga juga harus aware, harus belajar juga tentang adiksi, harus belajar apa itu narkoba. Jadi bisa lebih mencegah lebih dini gitu. Pesan saya supaya keluarga aware jika ada indikasi cepat melaporkan diri. Itu aja mungkin dari saya. Be aware dengan keadaan keluarga. Oke, thank you bro. Thank you Bro. Terakhir, yang paling terakhir. Apa pesan bro pada masyarakat? Tentunya yang sedang menonton kita pada saat ini. Ya, pesan saya sih buat teman-teman semua ya, yang harus kalian tahu itu narkoba itu bukan untuk dicoba, tapi untuk dihindari. Karena di saat kita mencobanya sekali, sangat sulit bagi kita untuk bisa lepas dari jerat narkoba tersebut. Dan untuk teman-teman juga yang sudah terkena narkoba, Ya. Saya berharap kembalilah, carilah jalan yang tepat untuk bisa terlepas dari jerat tersebut. Karena yang kita tahu, kita punya masa depan. Kita hidup ini untuk maju, bukan untuk mundur. Jadi saya berharap kita semua bisa pulih untuk teman-teman saya dimanapun kalian berada. Jadi stop narkoba gitu ya. Ya, stop narkoba. Terima kasih bro, baik sekali perbincangan kita pada hari ini. Jadi jangan coba-coba narkoba gitu ya. Jadi fokus di hal-hal positif di dalam hidup kita tentunya gitu ya. Jadi pikirkanlah apa yang akan rusak gitu ya kalau kita coba-coba narkoba. Semoga kita jauh dari narkoba. Oke? Oke, stay clean, Oke. stay healthy, and keep sober. Tetap semangat. Sampai jumpa. Sampai jumpa.